Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya Koko Chris. Dan hari ini di depan Koko Chris ada unit BRV Sensing Prestige tipe paling tinggi. Gak pakai turbo. Karena kalau Prestige turbo udah pasti unitnya adalah CR-V. Ya, tahun 2017, 2018, 20 itu pasti CR-V Prestige turbo. Ada Black Edition. Tapi kalau yang ini unitnya adalah Honda BRV Prestige. Ini udah Sensing. Jadi ada Prestige biasa, ada ada Prestige Sensing yang paling tinggi. Itu kalau nggak salah. Coba revisi kalau salah, tolong bantu revisi, ditulis di kolom komentar buat teman-teman yang lihat video ini. Sebelum lebih lanjut kita bahas di video ini sama seperti yang ada di thumbnailnya. Kita mau bahas gimana sih Koko Chris mau kasih tips buat teman-teman yang mau beli mobil second, mau beli used car. Kira-kira apa aja yang harus dilihat dan gimana cara ngecek mobil used car buat tahu bebas tabrak dan bebas banjir. Salah satunya di mobil BRV Prestige ini yang udah Sensing. Ini bebas tabrak, bebas banjir. Tonton terus videonya sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel ini agar YouTube channelnya Koko Chris semakin berkembang. Oke teman-teman, sekarang kap mesinnya udah dibuka nih. Jadi buat teman-teman biar lebih mudah melihat dan buat Koko Chris juga lebih melihatnya mudah. Gimana sih cara bedain mobil yang bekas tabrak, bukaan bautnya, dan kira-kira sealernya ini fungsinya apa aja ya. Yang pertama nih, jadi yang pertama banget bisa dipastikan dari bautnya dulu nih. Kalau bautnya ini ada bekas bukaan, ini bautnya nggak akan warna putih atau sesuai body color warnanya mobil teman-teman. Dan pastinya ada gompal ya. Gompal itu dalam artian ada cowak lah, mungkin bahasa nggak halus ya. Jadi ada cowak atau ada gompal yang artinya bautnya itu bekas dibuka. Kalau bautnya bekas dibuka udah pasti mobil ini bekas repair. Itu tanda tanya. Boleh menjadi tanda tanya buat teman-teman. Sedangkan kalau ini terlihat banget. Ini bautnya masih putih. Yang ini juga putih. Nah ini putih-putih semua. Dalam artian sesuai body color ya. Dan ini tidak ada bukaan. Itu tips yang pertama dari Koko Chris. Tips yang kedua, teman-teman bisa lihat nih. Nah ini nih, besi-besi ini. Ini bilangnya apa? Coba boleh kau tulis di kolom komentar. Koko Chris nggak tahu ini bilangnya apa. Teman-teman boleh yang tahu, mungkin teman-teman dari tim used car, inspektor, atau pedagang mobil second yang tahu ini namanya apa ya, boleh tulis di kolom komentar buat bantu Koko Chris tahu ini namanya apa. Nah yang kedua, ini ada radiator. Pastiin di sini bautnya tidak ada bukaan. Dan selain bautnya nggak ada bukaan, pastiin juga kayak gini nih, besi-besinya semuanya rapet, gak ada bekas ketokan. Di sini juga aman, gak ada bekas ketokan juga. Nah itu harus teman-teman pastiin. Dan sasis sudah pasti harus dalam kondisi oke, harus dalam kondisi bagus. Nggak bengkok-bengkok, karena kalau bengkok-bengkok itu kemungkinan bekas tabrak kenceng ya, itu bahaya. Selain itu teman-teman, hal paling mudahnya adalah ngelihat bagian sealant. Sealant itu ini nih. Nah ini teman-teman boleh pencet. Jadi nggak cuman dilihat pakai mata kita aja, tapi teman-teman boleh pencet kayak gini. Ini kalau sealant kita pencet. Nah ini berbekas kuku. Jadi bahannya seperti karet, tapi bukan karet ya. Ini ada bahan sealant khusus. Kalau misalkan ditekan kayak gini tapi keras, udah bisa dipastikan itu adalah dempulan. Itu adalah hasil karya daripada repaint dan repair. Jadi kalau udah dempulan, kemungkinan atau sealernya pecah, itu udah pasti mobilnya bekas kena. Ini semua sealernya utuh. Teman-teman bisa lihat sampai atas. Nah, sampai sini. Ini karetnya juga teman-teman bisa buka ya, bisa dicongkel aja sedikit kayak gini, ini langsung kelihatan nih. Nah, setelah teman-teman congkel karetnya, itu teman-teman bisa ngelihat sealernya. Sealernya teman-teman pencet, pijet. Nah, contoh pijetnya kayak gini. Tak, kelihatan tuh ada bekas kukunya di sebelah sini. Nah di situ itu ada bekas kuku. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu, paling gampang itu adalah dari sealer. Tapi banyak juga yang jual kap mesin ada sealernya atau copotan ya. Jadi teman-teman harus lebih detail, ngeceknya harus lebih hati-hati lagi. Gampang lagi kalau sealernya adalah dan bagasinya copotan. Gampang banget cara ngeceknya nih. Dari sini pastiin fendernya. Kalau kita pakai cara tradisional, yes, diketok-ketok. Pasti kaleng atau enggak. Kalau bunyinya udah dep, nah itu udah tanda tanya. Tapi kalau bunyinya masih kayak gini nih, agak sereng, nah itu pasti bisa dipastikan mobil ini masih original
Dan pastikan juga bagian dalamnya sebelah sini, yang ini nih, ini nggak ada bekas ketokan, nggak ada penyok-penyok. Teman-teman juga bisa ngintip dari lubang sebelah sini. Masih banyak lagi sebetulnya. Dari kondisi pintu, bisa dipastiin juga, itu kan cuma bagian depan aja ya. Kalau bagian samping, dari kondisi pintu teman-teman bisa pastikan di sealernya di sebelah sini nih. Nah, ini sealer juga sama kayak yang ada di kap mesin. Kalau teman-teman pijet nih, tek, nah itu ada bekas kuku. Ini bisa dipastikan ada sealernya masih original. Balik lagi, kalau udah nggak original, udah pasti kalau kita pencet kayak gini keras, itu adalah dempulan yang nanti akan pecah. Dempulan itu ya dempulan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman didempul, ya bisa seperti ini. Tapi nggak bagus, itu kemungkinan bekas kena. Atau kemungkinan kalau nggak didempul, yang pasti sealernya bakal pecah atau retak. Ya ini kayaknya kalau pintu sulit ya. Cuma kalau kap mesin masih banyak sih kita temuin kalau yang bandel-bandel dikit. Nah ini di bagian atas juga ada sealernya nih. Ini terlihat jelas ada sealan. Jadi semuanya kita bisa lihat dari sealannya. Dan pastikan jangan ada korosi di mobil ini, karena korosi itu adalah bekas banjir, nanti akan kita bahas di akhir video. Sampai ke bawah ada sealan semuanya. Dan pastikan sealannya utuh. Ini aman, bebas tabrak. Jadi kalau namanya bebas tabrak, mobilnya nggak pernah nabrak. Coba kita lihat pintu kanan belakang. Sealannya aman. Sealannya aman. Kita pijit-pijit. Pijit-pijit lagi, ya ini aman, terlihat. Jangan pernah melihat sealan dari mata kita yang kita ngandelin mata doang. Kalau bisa tetap main tangan ya. Walaupun secanggih-canggihnya kita, kadang kita bisa tertipu sama hasil karya yang sekarang gitu ya, hasil karya repair. Karena sekarang udah rapi-rapi dan udah keren-keren. Ini juga ada sealannya sampai bawah. Sama juga sama kayak yang di depan. Kalau buat ngecek bodinya gampang. Ya kalau kita nggak pakai alat ya, Koko Kris juga kadang-kadang ngeceknya kita ketok, oh masih kaleng, nggak ada bunyi dep dep dep. Kalau dep 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 kemungkinan dempulan, kalau suaranya beda. Kalau ini ada kemungkinan juga dep dep dep, ada peredamnya gitu. Jadi masih banyak kemungkinan. Teman-teman juga bisa pastikan selain dari sealant tadi, nah dari warna sini nih. Ini kalau dicat nih Pak, kadang-kadang teman-teman yang ngecat biasanya suka aja kecolongan di sini. Ini kotor. Mungkin kalau dalam keadaan bersih lebih detail, lebih terang. Pastikan tidak ada bekas semprotan cat di warna-warna hitam atau stiker hitam ini. Kalau ada bekas semprotan cat atau di warna hitam bekas stiker ini, udah pasti kemungkinan bekas di repaint atau di repair. Selain di stiker yang ujung pintu ini, teman-teman juga bisa lihat dari list karetnya, ini nggak bisa dibohongin. Hati-hati sama jamur juga. Kadang-kadang mirip. Tapi bakal kelihatan sih bedanya kalau warna putih, karena hitam ini kelihatan banget kalau ada spraynya. Ada bintik titik-titik putih gitu. Nah itu udah pasti bekas di spray, bekas disemprot. Dan itu bisa dipastikan dicat mobilnya. Ya walaupun dempul-dempul tipis, tapi pernah ada sesuatu yang dicat. Boleh nggak beli mobil kayak gitu? Boleh. Harganya tapi menyesuaikan, karena mobilnya tidak full original. Beda sama mobil yang kayak gini yang Koko Kris lagi review, ini full original. Tapi memang ini harus ada PR dipoles. Ada PR juga di over fender sebelah kanan, belakang, dan depan baret. Ini kayaknya satu kejadian di pemilik sebelumnya. Dan bisa teman-teman lihat, ini mobilnya semua full original. Lebih enak lagi, jangan lihat di video, datang aja langsung. Dan mobil ini dijual, teman-teman bisa hubungi Ko Edward tentunya. Nah ya, nomor teleponnya Ko Edward udah Kris cantumin ada di bawah. Jadi teman-teman bisa langsung lihat aja, kolom deskripsi itu adalah nomor teleponnya Ko Edward. Yang mau tanya-tanya nih harganya berapa, BRV ya, BRV Prestige Sensing tahun 2022, pajaknya bulan 4 hidup ya, 4 2025. Teman-teman bisa langsung hubungi Ko Edward buat tanya-tanya mobil ini harganya berapa. Ini mobil low kilometer dan ini dijual. Oke, lanjut bahas yang tadi. Sekarang kita bahas bagasinya. Sealant bagasi apakah ada? Sempit coy. Nah, sealant bagasi ini ada. Ini juga sealant bagasi, sealant bagasi, sealant bagasi. Boleh teman-teman pencet sampai ke bagian sini. Nah, teman-teman harus patut curigain kalau tidak ada sealant bagasi di ujung sini, di ujung sini. Itu teman-teman boleh curigain, apalagi kalau cuman kayak lipetan-lipetan besi kayak gini doang nih. Kelihatan nggak ya? Coba. Nah, kalau lipetan besi kayak gini doang, teman-teman boleh patut curigain nih mobil kenapa kok nggak ada sealantnya. Ini sealant semua ada, full original, dipencet-pencet masih empuk semuanya. Oke, masih enak, dipencet-pencet masih empuk, dan ini sealantnya full original bawaan pabrik.
Kalau bagasi belakang nih, teman-teman juga bisa ngelihat dari titik lasnya. Ini adalah titik las. Apakah terlihat? Nah, ini titik las. Di sini ada titik las ya. Titik lasnya teman-teman bisa ngelihat masih sesuai original atau udah ada cat-catannya juga titik las. Ini titik las, belum ada ketokan. Kalau udah pecah, boleh dicurigain juga. Ini titik las juga. Dan ini titik las juga. Kalau ini titik lasnya udah belendang-belendung atau udah penyok, itu kemungkinan diketok. Kemungkinan mobil kebalik, nyender, atau tabrak samping yang lumayan kenceng sama mobil yang lebih besar. Nah, ini teman-teman bisa ketok. Nah, itu masih besi ya semuanya. Tapi memang bahan yang sebelah sini agak sedikit lebih tebal. Tuh. Karena ini buat safety-nya deh kayaknya. Setiap mobil dekat tangkinya lebih tebal. Mungkin alasan buat safety dan dibuat sedikit lebih tebal dibandingkan di pintu-pintu lainnya. Karena yang di pintu sebelah sini juga, nah kedengeran ya Bu ya, teng gitu. Sama di sebelah sini. Nah, itu lebih nyaring. Oke. Dan itu adalah cara ngecek dari silennya aja. Sama baut bagasi nih, sama kayak yang ada di bagian depan. Ini pastiin juga tidak ada bekas coakan, catnya utuh, dan ini dipastikan tidak bekas bukaan. Biasanya dibuka adalah untuk di setel. Nah, kalau kotor-kotor kayak gini sih wajar ya teman-teman. Jadi kalau ini kita zoom sedikit, nah, oke. Nah, sebelah sini, ini kan agak kotor ya. Ini wajar sih ya, ibarat kata dakinya lah ya. Jadi ya apa ya, bukan daki ya. Bahasa sopannya adalah kotoran debu yang menempel. Nah, ini kalau misalkan teman-teman nih ngelihat ini masih aman, ini bisa dijamin tidak bekas bukaan di baut bagasinya. Selain itu, teman-teman juga bisa ngelihat dari karetnya nih. Karetnya teman-teman buka aja, tapi pelan-pelan, hati-hati ini karena karetnya gampang robek nih kalau tak gitu. Lumayan PR sih, karena harus beli karet lagi. Ini juga agak keras. Ini kayaknya nggak pernah dibuka deh. Kok Chris buka dulu sebentar. Nah, oke teman-teman, ini sudah dibuka karetnya. Pastikan di sini tulangnya lurus sejajar, nggak ada ketokan. Ini bergerigi seperti ini adalah bawaan pabrik. Tapi kalau ininya penyok yang di tengah nih, udah belendang-belendung dan nggak lurus, teman-teman bisa pastikan itu adalah mobilnya bekas nabrak. Kalau karat kayak gini, ini biasanya cuma korosi karena kena air cuci, kita nggak ngelap. Ini teman-teman bisa lap aja, nanti kasih anti karat dikit, korosinya langsung hilang sebelum keropos. Dan jangan terlambat. Kalau buat yang nyuci hati-hati, karena itu juga suka kelewat ya sama customer. Kalau mobil di atas 20 tahun, biasanya mobil Jepang ini korosinya udah menjalar nih sampai sini. Karena ini jarang dibuka sama customer-customer awam. Nah, ini teman-teman bisa buka sampai ujung, bahkan buka semua silennya ya. Ini adalah buat memastikan mobil tidak tabrak belakang, dan ini bahasanya tulang sih ya. Dan teman-teman bisa ngecek ke kolongnya juga. Kalau teman-teman ngecek ke kolongnya, bakal bisa dapetin view yang lebih detail pastinya. Dan ini teman-teman boleh pastikan seperti ini. Ini harus lurus. Ya, kalau bentuk-bentuk kayak gini, ini bawaan pabrik. Dalam artian lurus itu, ini nih besinya nih kelihatan banget kok. Harus sama antara kiri dan kanan. Jadi kalau berbeda, udah pasti kemungkinan ini bekas ketokan atau ya istilahnya bekas disundul dari belakang, dicium dari belakang. Ya seperti itulah. Kita bahas lanjut ke bagian samping sebelah kiri, kita belum bahas. Lanjut, next sebelah kiri. Oke, langsung aja kita lanjut ke sebelah kiri. Pintu bagasi kita tutup dulu. Teman-teman juga bisa ngelihat dari sini. Nah, ini nih, kelihatan nggak sama teman-teman? Coba Chris zoom sedikit ya. Ini nih, ada listnya tuh. Kalau kita deketin, nah ini ada listnya. Ini tandanya kalau masih ada list kayak gini nih, dan bumper masih rapat, bisa dipastikan catnya original. Karena kalau bukan bawaan pabrik, ini udah pasti hilang nih. Tapi ini juga bisa hilang kalau keseringan dipoles. Cuman masih agak tebal. Tuh, list di sini juga masih terlihat banget. Nih Chris sedikit zoom dan difokuskan. Nah, itu tandanya mobilnya masih full original, tidak ada repaint, dan ini masih bawaan pabrik. Pintu sebelah kiri aman, sealernya utuh, nggak ada bukaan baut. Ini semua sealernya utuh, masih bagus. Dan pintu sebelah kiri depan gimana? Kita langsung lihat aja. Dan ini pintu sebelah kiri depan, sealernya juga utuh. Cakep. Ini oke, mobil worth it banget buat teman-teman beli ya. Karena kalau teman-teman nggak beli mobil ini bakal nyesel. Jarang banget dapetin stok yang seger kayak gini, tinggal dipoles doang. Itu dari sisi bebas tabraknya. Kira-kira kalau dari sisi bebas banjirnya seperti apa? Dan ini dari sisi bebas banjirnya, Chris bagi-bagi ilmu sedikit buat teman-teman yang mau beli used car. Dan ini cara ngebedain mobil bekas banjir atau bukan.
Cara yang pertama, yang paling simple, teman-teman bisa pastikan adalah bautnya tidak ada karat. Kalau bautnya ada karat, kemungkinan baut mesinnya aja ada karat, biasanya bekas nerobos banjir. Dan di bagian bawah sebelah sini nggak karatan. Teman-teman bisa pastiin itu. Dan yang pasti buat ngecek mobil, coba lihat sebelah sininya, olinya ada rembes atau enggak, dan bisa ngecek bagian bawahnya. Itu cara dari depannya aja. Gimana kalau cara dari bagian dalam? Dan ini cara dari bagian dalam interior buat ngecek kira-kira mobil ini bekas banjir atau enggak. Langsung aja kita masuk ke dalam interiornya BRV ini nih, buat ngeliat mobilnya ada karat atau enggak. Nah, ini biasanya kalau bekas banjir pasti ada karat nih ya, karat di bagian bawah. Karatnya banyak banget, sedangkan ini nggak ada karat. Kalau karat korosi cuman karena kena AC, itu biasanya cuman seperti ini. Tapi kalau karat yang parah yang bekas banjir, ini karatnya di sebelah sini. Nah, ini nih. Ini nggak ada karat, ini bebas karat, dipastikan bebas dari banjir. Kalau ini bekas banjir udah pasti rembes ke sini. Oke teman-teman, itu adalah review dan bagi-bagi ilmu sedikit ya, karena Kokokris juga harus masih belajar banyak gimana caranya ngecek mobil used car. Segitu dulu buat video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe agar YouTube channel Kokokris semakin berkembang. Terima kasih buat Koetwat yang mobil BRV-nya sudah mau kita siksa, sudah mau kita videoin. Siksanya dalam artian kita lihat semua, kita pretelin semua karet-karetnya. Terima kasih udah minjemin mobil ini. Dan mobil ini dijual. Mobil ini masih rapih dan cakep banget. Cuman PR-nya di over fender sebelah kanan. Itu harus diganti atau harus dicat. Itu harganya murah kok, nggak mahal. Dan buat teman-teman yang mau beli mobil ini udah pasti bebas tabrak dan bebas banjir. Ini mobil aman banget buat teman-teman beli. Dan beli mobil ini pasti nggak nyesel kalau terbukti banjir dan terbukti tabrak atau pernah nabrak. Uangnya dibalikin 100% sama Koetwat. See you on the next video and thank you guys.